Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang ekonomi Islam, masuk pada riba. Di dalam surah Ali Imran ayat 130, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya mendapatkan keberuntungan. Nah, akan kita bagi ya macam-macam riba. Yang pertama, riba fadli. Apa itu? Yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan yang tidak sama. Contoh misal, 2 gram emas ditukar dengan 2,5 gram emas. Atau 1 kambing besar ditukar dengan 1 kambing kecil. Ini sama, dua barang itu sejenis, tetapi beratnya tidak sama ya. Kemudian bentuknya tidak sama dan lain sebagainya. Intinya barangnya sama tetapi ditukar dengan jenis yang berbeda, berat yang berbeda. Kemudian yang kedua, riba qardi. Apa itu? Yaitu utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang. Misalkan si A pinjam 100.000 kepada si B, tetapi saat mengembalikan ya, si A kepada si B disyaratkan dengan harus membayar bunga atau tambahan sebanyak 20.000 menjadi 120.000. Maka itu namanya riba qardi. Kemudian riba nasiah, yaitu tambahan yang disyaratkan dari dua orang yang mengutangi bagaimana imbalan atas penangguhan atau penundaan. Nah, ini karena penundaan tadi. Misal si A minjam uang 100.000 dengan perjanjian waktu 1 bulan, tetapi setelah jatuh tempo si A tidak bisa membayar utang tersebut, sehingga karena tidak bisa membayar waktu jatuh tempo tersebut, maka si B ya harus mengembalikan ya. Si A harus mengembalikan uangnya berlebih, misalkan menjadi 150.000, maka yang 50.000 itu termasuk riba, namanya riba nasiah. Kemudian yang keempat, ribayat. Apa itu ribayat? Yaitu riba dengan sebab berpisah dari tempat jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Ini jual beli barang, tetapi sudah berpisah dari tempat sebelum itu diserah terimakan barangnya. Contoh, seorang membeli 1 ton kacang hijau, setelah dibayar si penjual langsung pergi, sedangkan kacang hijaunya belum ditimbang. Ya, apakah itu sudah pas atau masih kurang ya, belum tahu. Nah, maka ini namanya ribayat. Nah, oleh karena itu, apa dampak negatif karena larangan dari riba? Coba kita lihat ya. 1, dampak negatifnya adalah menciptakan dan mempertajam jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Ya. Yang kedua, memutuskan tali persaudaraan ya. Menghilangkan rasa tolong menolong. Yang ketiga, menimbulkan sifat rakus tamak, mengakibatkan orang tidak mampu untuk membayarnya misalkan, dan bertambah berat bebannya. Yang keempat, menimbulkan eksploitasi ya oleh pemegang modal besar si kaya, sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah miskin. Tidak terjadi keadilan. Nah, itu terkait dengan riba. Kita masuk ke muamalah yang lain, yaitu ada sewa menyewa ya. Nanti silahkan dibaca sendiri bagaimana tentang sewa menyewa. Kemudian bagaimana tentang sewa menyewa itu ijarah ya. Kemudian syaratnya bagaimana, ini silahkan dibaca. Kemudian termasuk muamalah yang lain yaitu syirkah ya. Syirkah ini merupakan perserikatan kerjasama antara 2 orang atau lebih ya untuk mencari keuntungan, itu syirkah ya. Kemudian macam-macamnya nanti silahkan dibaca ya, termasuk rukun dan syaratnya. Ada syirkah inan, kemudian ada syirkah wujuh, abdan, mufawadah, dan lain-lain sebagainya. Silahkan dibaca. Kemudian kita masuk ke
perbankan syariah. Nah, untuk menghindari riba tadi ya, maka ada istilah di kita namanya perbankan syariah, supaya di dalam ekonomi ya, transaksi itu sesuai dengan syariat Islam. Nah, sehingga muncullah namanya bank perbankan syariah. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya coba kita lihat di sini ya, antara bank syariah dan bank konvensional. Ya, misalkan ditinjau dari akad dan aspek legalitas, bank syariah ini hukumnya menggunakan hukum Islam dan hukum positif. Sementara bank konvensional hanya menggunakan hukum positif saja. Kemudian struktur organisasi. Nah, bank syariah ini ada Dewan Syariah Nasional namanya DSN, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, sementara bank konvensional tidak ada. Kemudian investasi, bank syariah ini halal. Kalau bank konvensional campuran ini, ya, karena belum jelas tadi, bukan berdasarkan hukum Islam. Ya, kalau itu masuk ada ribanya berarti haram. Jadi campuran ini ada yang halal, ada yang haram. Apalagi kalau sudah masuk ke riba maka masuknya haram. Kemudian prinsipnya kalau bank syariah ini bagi hasil ya, jual beli dan sewa. Sementara kalau bank konvensional adalah bunga. Kemudian tujuannya kalau bank syariah adalah profit atau keuntungan dan falah oriented. Jadi bukan hanya sekedar profit, tapi juga betul-betul menjalankan syariat Islam serta saling tolong menolong untuk kebaikan. Ya. Sementara kalau bank konvensional adalah profit, keuntungan semata, ya, tidak melihat mana yang kecil, mana yang besar, mana yang miskin. Pokoknya sudah ada aturan sendiri di bank konvensional. Nah, sementara hubungan nasabah kalau yang bank syariah ini hubungannya kemitraan, sementara kalau yang bank konvensional adalah debitur ya, atau kreditur, peminjam atau yang meminjam, pemilik modal atau yang meminjam atau mencari modal ya. Nah, saya kira itu dulu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dibaca sendiri kelengkapan materinya, kita akhiri. Silakan kerjakan tugasnya. Alhamdulillahirabbil alamin.